Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dwi Pramesti, Prodi S1 Kebidanan, mahasiswa Universitas Alma-Ata. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul reboisasi. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu ya, apa sih reboisasi itu? Nah, teman-teman, reboisasi adalah salah satu upaya penghijauan bagi hutan yang telah rusak. Bisa nggak teman-teman bayangin gimana hutan yang rusak itu dan dampaknya apa aja gitu? Di sini bakalan kita kupas satu-satu ya. Salah satu penyebab hutan rusak itu seperti penebangan liar dan pembakaran hutan secara sembarangan ya teman-teman. Hal tersebut membuat hutan itu tak lagi mampu menempatkan perannya pada alam. Reboisasi adalah solusi untuk menghidupkan kembali hutan yang telah rusak. Hutan yang tumbuh kembali dapat bermanfaat bagi lingkungan, bagi manusia, melestarikan spesies hewan-hewan yang dilindungi, ataupun sumber daya yang sangat berharga gitu ya. Reboisasi adalah langkah yang umum untuk memperbaiki hutan dan perannya. Reboisasi adalah proses yang tidak bisa terjadi secara alami tanpa ada bantuan manusia. Reboisasi adalah bentuk pelestarian alam, bukan hanya pohon, tapi juga flora dan fauna di dalamnya. Reboisasi adalah salah satu langkah untuk merubah iklim. Coba teman-teman bayangin nih, di sekitar kita nggak ada tanaman sama sekali, nggak ada pepohonan, nggak ada bunga-bunga. Apa yang bakal terjadi? Pasti panas lah ya. Maka dari itu sebaiknya kita tanamkan sejak dini pepohonan, bunga-bunga, mandek saya. Nah, selanjutnya ada nih jenis-jenis reboisasi. Nah, reboisasi dapat terjadi secara alami dan reboisasi yang dikelola oleh manusia. Reboisasi alami yang pertama. Dalam reboisasi alami, suatu area dibiarkan tidak terganggu oleh manusia. Contohnya seperti hutan lepas yang tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Tidak terganggu oleh aktivitas manusia, bibit dan tanah, atau dibawa ke daerah itu oleh angin dan aliran yang berkecambah dan tumbuh. Hutan dibangun kembali pada waktunya sesuai dengan suksesi spesies tanaman yang merupakan karakteristik dari wilayah geografis tersebut. Masih ada nggak nih di sekitar rumah teman-teman yang masih ada hutan liarnya gitu yang belum pernah manusia mengganggu atau menebang pohon-pohon di situ? Masih ada nggak? Di tempat saya sudah tidak ada. Nah, yang kedua ada reboisasi terkelola. Nah, dalam reboisasi terkelola ini orang berusaha membangun kembali hutan. Namun, reboisasi yang dikelola dapat menimbulkan perdebatan mengenai apakah hutan yang dibangun kembali memiliki keanekaragaman hayati sebanyak hutan asli atau hutan yang telah dibangun. Misalnya, beberapa hutan yang telah ditanami kembali hanya dengan satu spesies pohon saja, sementara jenis pohon lainnya dicegah untuk tumbuh kembali, sehingga memunculkan monokultur hutan yang menyerupai pertanian. Lanjut, ada manfaat-manfaat reboisasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas daerah aliran sungai. Reboisasi itu dapat membantu menghentikan erosi tanah teman-teman. Di daerah yang sangat terdegradasi, reboisasi merupakan langkah penting untuk regenerasi tanah dan keseimbangan air. Pohon itu memenuhi banyak fungsi, seperti perlindungan dari erosi atau menjaga kelembapan tanah. Reboisasi membantu mengendalikan daerah aliran sungai. Ini dapat mencegah banjir, longsor, dan lain-lain. Yang kedua, ada meningkatkan ketahanan hutan. Nah, reboisasi meningkatkan kesehatan hutan dengan menanam spesies yang tepat dapat membantu membuat hutan lebih tahan terhadap
tantangan masa depan seperti perubahan iklim dan kebakaran hutan. Yang ketiga, tentunya dapat menjaga habitat atau para penghuni yang di hutan ya teman-teman. Hutan itu menyediakan habitat bagi keanekaragaman satwa dan tumbuhan liar. Hutan Indonesia merupakan rumah keanekaragaman hayati dan memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan seperti iklim dan ketahanan air. Selanjutnya, manfaat reboisasi bagi manusia. Ini ada meningkatkan kualitas udara. Udara kan sangat penting tuh teman-teman bagi manusia. Bayangin bagaimana kalau kita sampai kehabisan oksigen. Kita mungkin tidak dapat hidup lagi di dunia ini. Saat pohon tumbuh, mereka menghilangkan polutan berbahaya dari udara. Nah, udara yang berbahaya tersebut kan sangat beracun tuh bagi manusia. Justru pohon ini malah dapat menghilangkan udara tersebut. Reboisasi ini membantu membangun kembali hutan dan meningkatkan filter udara alami. Reboisasi dapat digunakan untuk menghilangkan dan memperbaiki efek deforestasi. Lalu dapat juga meningkatkan kualitas hidup manusia dengan menyerap polusi, debu dari udara, membangun kembali habitat dan ekosistem alami. Lalu dapat juga mengurangi pemanasan global melalui biosequestration karbon dioksida atmosfer. Reboisasi ini juga termasuk sumber benih masa depan ya teman-teman. Penghijauan kembali ini dilakukan dengan menanam bibit dari berbagai spesies asli daerah tersebut. Menanam pohon membantu membangun sumber benih agar hutan lebih cepat pulih. Tumbuh dan pohon memiliki kemampuan untuk menyimpan air, tetapi juga untuk menyediakan air dan nutrisi bagi tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya. Mungkin nih banyak teman-teman yang masih bertanya-tanya, di mana sih kita harus melakukan reboisasi itu? Apa cuma di hutan aja gitu ya? Oh tidak teman-teman, kita bisa melakukan reboisasi pada hutan dan kawasan-kawasan yang tandus gitu ya teman-teman. Lebih tepatnya yang nggak ada tumbuhannya. Kita harus melakukan reboisasi di situ, menanaminya dengan pohon-pohon kembali agar daerah tersebut selalu terjaga udaranya, lalu airnya, agar tidak terjadi polusi udara, kebakaran, kebanjiran, dan lain-lain. Kita dapat mengajarkan anak-anak kecil atau adik kita dengan cara kecil saja, menanam bunga pada taman, halaman rumah, atau di kebun ya teman-teman. Itu sudah mengajarkan adik kita untuk lebih peduli dengan alam. Lalu kita harus memberikan contoh yang baik untuk adik kita. Jangan malah kita mengajarkan mereka untuk menanam tanaman, lalu kita malah menebang pohon dengan sembarangan, merusak tanaman. Itu sangat tidak baik ya teman-teman. Sebaiknya kita harus menjaga tanaman. Saya akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah dalam melakukan reboisasi itu. Yang pertama, kita harus memanfaatkan lingkungan sekitar, yaitu dengan menanam pepohonan di area rumah kita sendiri teman-teman. Yang kedua, pengendalian lingkungan dengan tidak menebang pohon sembarangan, seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Yang ketiga, kita dapat mengawasi lingkungan bisa dilakukan dengan memberikan sanksi kepada siapapun yang menebang dan merusak pohon dengan sengaja atau sembarangan. Mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya-tanya, kapan sih reboisasi itu dilakukan? Nah, reboisasi dapat kita lakukan pada area hutan yang telah rusak atau hutan yang pohon-pohonnya sudah ditebangi dan telah menjadi hutan gundul teman-teman. Seperti penjelasan di atas, bahwa reboisasi itu artinya penanaman kembali yang telah ditebang atau digundul. Nah, teman-teman mungkin juga bertanya-tanya, apa sih pengaruh kegiatan penghijauan kembali
hutan yang rusak terhadap pemanasan global. Nah, penghijauan dan reboisasi ini dapat mengurangi atau menanggulangi pemanasan global karena tanaman itu akan menyerap gas karbon dioksida CO2 dalam proses fotosintesis. Gas karbon dioksida CO2 menyebabkan pemanasan global karena merupakan gas rumah kaca yang menyerap panas sinar matahari. Selanjutnya, apa ya usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global? Nah, untuk mengurangi pemanasan global, kita tidak harus dengan cara melakukan reboisasi atau menanam pohon lagi ya teman-teman. Kita bisa dengan cara melakukan penghematan listrik, mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil, dan Jarum Foundation tanam 8.400 trum besi. Ada tanaman-tanaman tertentu yang cocok untuk melakukan reboisasi. Salah satunya itu menanam meranti. Kenapa kok menanam meranti lebih cocok digunakan untuk reboisasi? Karena dengan menanam meranti di kebun karet terdapat keuntungan untuk alam, antara lain perakaran tanaman karet bisa lebih banyak mengarah ke akar tunjang, sementara tanaman meranti lebih banyak ke akar serabut. Sehingga tanaman ini sangat cocok untuk dikombinasi sebagai tanaman